pelajaran minggu kemarin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ditulis di chatroom kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, langsung lanjut pelajarannya. Langsung 继续我们的课。Tim Lee tidak ada ya. Oke. 好，大家可以看白板。semua lihat di papan tulis。你们也可以打开你们的书。如果你们已经打印了，你们的书就是买了呀，在班上买了。你们可以打开你们的书，就是第28页。28页。这里有写看一看，想一想，那个字的部首不一样。看一看dulu lihatlah. Suruh lihat nih, atau baris tulisan yang di I. A, B, C, D ini suruh lihat semuanya. Habis suruh lihat, suruh mikir, 想一想, pikir. 那个字的部首adalah bagian daripada kata. Karena ini ada te, maka kita terjemahkan dulu busunya. Bagian kata yang mana dari tulisan ini yang tidak sama. Bagian tulisan yang mana yang tidak sama. 好，你们看第一，好，老师先叫一个学生呀，老师先叫ini deh， 老师panggil Deslin Felicia。好，班长，请帮忙老师开 Deslin Felicia 的声音。让这个 Deslin Felicia 读一读，这是什么字？第一 A B C D， 让他读。好，等一下呀，Lisa， 老师我要，老师先叫这个 Deslin Felicia 准备了吗 ？Deslin tidak direspon, Mas. Tidak direspon. Kalau tidak direspon ini aja. Benlong. Benlong. 好，文龙有在吗？文龙，很难看吗？Li Ing oh sebentar ya. 好，下一个老师就叫 masih nunggu ya, Wenlong masih lama. Kemos. Kemos 准备了吗？准备了，老师。准备了，好，好，读一读，第一是什么字 ？Kemos。包。yang 第一啊，这个什么什么字？你先读呀。Kamu baca dulu, Kemos. Tulisan apa ini? Yang satu A. Nah. Yang satu A. Wow. Busu. Artinya apa ini? Sudah siap belum? Bukan saw ini. Artinya apa udah? Kamu ngomong artinya apa dulu? Artinya
Ini artinya kursi ya. Kursi apa kursi kemarin? Sudah belajar kan? Yang kemarin 桌子上有一本书。桌子 meja. Di bawah kursi ada. Nah, itu Helena udah jawab. Belum siap ya? Emos kalau belum siap langsung panggil yang lain. Nah, mana kok kamu nggak ada suaranya juga? Tuh, Wenlong juga dan jawab Izi. Ini bacanya Izi ya. Tuh Helena udah nulis tingginya Izi. Colin juga ada nulis Izi I. Mana Kemos kok udah ada suaranya? Ayo mah Kemos. Hai Cai mah. 在老师 Itu. Udah diomongin sama teman-teman kamu itu. Shirley apa udah ngomong Izi. I. I Kursi. Yang B. B Nah, yang B. Ini buah-buahan. Buah pir udah harus ngomongin sekalian. Apa? Li Ya, Li itu lah. Ya, ini sengtia ya setelah nadanya juga ada bagus. Nah, Li, buah pir. Yang C atau yang T? Shu 呀，对了，树，树什么意思？ pohon pohon，对。好，下一个， Yu 绿啊，什么意思？绿， hijau hijau. Nah, ini suruh milih Kemos, ya kan? Pusu, kamu udah tahu kan pusu bagian daripada tulisan itu yang tidak sama, yang mana? Pasti ada salah satu yang tidak sama itu. Nah, kamu sekarang lihat yang tidak sama mana? Kemarin sudah terangkan kan mengenai ini? Masih ingat ya? Eh, 同学们也可以在留言板写不一样的是什么字呢？文龙答对了啊！还有其他的同学用拼音答也可以，用汉字答也可以。Itu jawabannya siapa? Emos. Tirsapa dan jawab Tulena apa tuh? Ya, yang nggak sama adalah yang D. Ya, yang sama ini karena semua ini mutsutang. Nah, itu ya, Firyari dia juga balas juga ya. Lalu terangkan semua ya supaya tahu ya. Yang ini kan mutsutang, kemarin sudah terangkan. Kalau ini mutsuti, nah, su ini juga mutsutang. Masih ingat ya? Ini loh kemarin yang di halaman berapa itu? Nggak tahu sih halamannya, cuma lo sudah terangkan kemarin. Ya, uso. Maksudnya apa loh? Puso dari bagian daripada tulisan. Tulisan bukan bahasa Mandarin kan tulisannya ini terdiri dari beberapa huruf jadikan satu gitu loh. Di antaranya ini di kepen itu bukan di lian sice ya. Di kepen tuh kemarin. Ya udah, langsung ambilkan kepen ya. Kamu tunggu ya. Kemos, supaya kamu tahu Kemos. Ini soalnya puso, jadi penting ya, kamu setelah habis belajar ini, belajar ping sama sengtiao, kamu harus puso. Ini ketemu pusonya ini aja. Ini loh puso juga, Fan Qian Pang loh. Ini puso juga, ini bagian apa loh Fan Qian Pang adalah binatang peliharaan yang berbulu baru pakai ini tadi itu. Yang mutsutang itu kayak pelajaran keberapa ya itu? Udah itu dari kemarin-kemarin. Terus lihat. Nah, kalau ini tandan pang, ya ada hubungan dengan orang. Ini puso juga
nih. Jadi kita harus mengenal ya, habis ini puso itu. Nah ini loh, oh ini pusonya Cao Zhitou ini. Nah ini loh Cao Zhitou. Loh, saya memang belum ngirim ke kamu ya, semuanya loh, sebelum ngirimin belum bilangin. Ini sebutannya, ini loh, 3 ternyata. Kamu lihat nih, 3. Ini tulisan Guo, ya siapa ini Kemos, ini Li, ini Zuo, ini I tadi kamu yang baca, I sebenarnya I. Ini Zuo sebenarnya Zuo meja, ya. Ini Li adalah buah pir. Ini Guo adalah buah. Kamu lihat semua ada mu-nya ini loh maksudnya. Kalau yang di samping ini kita ngomong ada mu zi pang. Kalau yang di bawah kita mau mu zi ti. Ini kan bacanya mu kayu kan. Ti itu bawah. Kalau pang itu samping. Jadi mu tepuso itu ada 2 macam nanti mu-nya itu. Yang satu disebut mu zi pang, satunya disebut mu zi ti. Kalau mu zi ti ini di bawah ini. Kalau mu zi pang di samping. Jadi kalau kita lihat, sekali lihat itu ya, hari tahu, oh tulisan ini ada golongannya, ada kayunya. Seperti kuo ini kan buah daripada pohon kan, nah, makanya dia ada mu-nya bawahnya. Ini juga sama, li ada mu-nya kan. Ini cuo juga ada mu-nya kan. Nah, cuo ini kan terbuat dari kayu. Biarpun sekarang sudah terbuat dari plastik apa ya, tetap kita tulisannya nggak berubah. Karena zaman dulu terbuat dari kayu. Kursi juga terbuat dari kayu. Sekarang ada yang terbuat dari macam-macam ya. Itu. Nah, tetap tulisannya Hanzi-nya. Itu. Puso itu radikal ya lah. Ya, Michelle Mulyono ngomong radikal, nggak boleh. Ya, puso lah radikal. Ya, Tirsa juga nanya, betul Tirsa. Nggak usah didek Mas ya, Tirsa langsung aja, supaya semua teman kamu juga bisa baca. Ada salah nggak apa-apa, karena kita belajar itu pasti ya, ada yang kurang itu udah pasti gitu. Jadi nggak usah malu atau nggak usah takut ya, gitu. Kita semua ini belajar di sini. Tuh dari Jawa puso itu apa? Puso itu adalah radikal, ya. Atau kalau langsung ngomong bahasa Indonesia itu bagian daripada tulisan. Kamu lihat ya, seperti kalau yang i zi pang itu paling gampang. Nah ini tulisannya ada mu-nya dulu, baru ada tulisan di sampingnya ini lagi. Ini terdiri dari beberapa tulisan kan menjadi satu tulisan. Nah itu namanya disebut puso, ya Kemos. Mungkin kamu belum ngerti ya puso ini, makanya harus terangkan lagi. Maka tadi kamu nggak bisa jawab. Nah, itu Michelle Mulyono udah ngomong radikal juga boleh. Radikal daripada tulisan. Harus dipelajarin ya puso. Jadi kita kalau melihat satu tulisan itu langsung udah tahu. Oh ini ada golongan kayunya. Ya pasti ada kayunya ini. Kalau buah juga sama kan dari pohon, ya, makanya juga ada kayunya. Itu caranya. Kalau buah-buahan kan banyak kita hafalkan tulisan ini. Bacaan ini kita sering menghafalkan. Kalau buah, bingkuonya buah kan ini. Ini ada muzutinya, itu kamu langsung udah tahu. Nah kalau seperti tuo sama in tadi kursi, izi, ya kan, kamu kan kadang-kadang lupa, itu bingung gitu kan. Nah, kamu lihat tulisannya dia tahu. Biarpun tulisan bahasa Mandarinnya ada 5.000 lebih, ya, kamu nggak perlu takut, nggak bisa mengingatnya. Karena apa? Kita begitu melihat tulisan itu, kita tahu. 60% kalau kamu bisa tahu pusunya itu langsung kamu tebak. Sudah kamu kuasai 60%. Ini adalah golongan kayu. Tinggal kamu menetapkan kayu apa ini, benda apa ya? Itu loh caranya. Nah, kalau ini kebetulan benda, kalau bukan benda juga sama, kita bisa tahu. Ini perasaan apa ya, kok menggunakan ini. Karena tulisan bahasa Mandarin itu terdiri dari tulisan yang lain ditambah yang lagi, tambah lagi. Seperti tulisan Guo, ini kemarin kamu sudah belajar kan, tulisan ke.
Ya kan, ke masih ingat ya tulisan ke adalah pelajaran. Nah, ini kan depannya ada ininya, yen zupangnya. Nah, tambahin dian, heng, ze, ti, jadi tulisan ke kan. Ya, radikal artinya apa? Kalau bahasa Indonesia ngomong bagian daripada tulisan. Ini kan terdiri dari dua bagian tulisan. Ini sama ini. Kalau ini dipisahkan, jadi ini yang belakang yang kita ngomong kuo. Kuo yang artinya buah. Sui kuo kan, kemarin sui kuo adalah buah-buahan. Nah ini, ya mungkin seperti yang masih kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 2 udah mulai ya diajarin ya ini puso ya. Kelas 1 mungkin enggak. Ya, makanya Siva sama Audrey nggak ngerti nanya, nggak apa-apa, yang ngerti nanya. Nah, seperti ini, Siva nggak ngerti dia nanya apa artinya. Artinya itu bagian daripada tulisan. Nanti kamu kan kemarin udah belajar tulisan ke ini kan pelajaran itu. Kalau dipisahkan, ya terdiri dari tulisan yang gambar sekarang yang biru sama asli tulisan ini kan kuo gitu. Nanti tulisan li ini juga sama. Ya, yang atas ini kamu belum pernah belajar kan, ini yang tulisan atasnya ini. Yang bawahnya udah pernah, yang bawahnya tulisan mu. Nanti ini juga bisa dipisahkan. Nanti yang atasnya artinya li, ya, kamu belum ngerti sih li artinya apa. Nah, ini yang dinamakan puso, bagian daripada tulisan. Karena tulisan Mandarin itu dari bagian-bagian dikumpulkan jadi satu. Terutama sekarang yang kamu mengerti di sini ada tulisan ke ini ya kan pelajaran. Nah, ini kan dua tulisan kan jadikan satu. Setelah kita pecah, jadi kita tahu, oh ini ternyata kuo ya kemarin. Bingkuonya kuo. Kemarin kan belum diajarin kuo, kamu masih nyambung pertama, hanya diajari tulisan ke, ya kan, sang ke, xia ke, ya, jiang ke, ting ke, kan itu. Terus tambah lagi, kemarin masih banyak ya, tambah lagi kemu, kewen, apa. Nah, itu pakai ke semua. Nah, sekarang kalau dipisahkan begini, kamu ketahuan sekali, oh ternyata itu tulisan ku. Berarti tulisan Mandarin itu terdiri dari tulisan ini. Gitu. Oke, tahu semuanya? Yang kurang jelas nanya, nggak apa-apa ya. Seperti Siva sama Audrey ini pinter ya nanya ya dia karena nggak ngerti dia nanya tidak apa-apa. Lo malah seneng ya kalau ada yang nggak ngerti nanya daripada kalau diem aja kelewatan. Siapa lagi yang mau nanya? Mr. Mulyono yang jawab filosofi. Oh ya tadi udah nanya Audrey. Langsung nggak lihat ya. Puso itu apa? Audrey udah nanya 3 kali ya tadi ya. Ibu di Audrey langsung melukan ya. Melukan di kuliah pan. Karena udah ngerti ya Audrey ya, nanti kalau ada lagi lo ceritakan. Puso ini harus dijelaskan kembali emangnya ya, karena dia penting. Supaya apa? Supaya kita kalau melihat tulisan ini langsung ngerti. Ini tulisan apa. Oke? Nah ini seperti ini loh. Ya, tulisan hao ini juga akan melihat tulisan hao ya. Nah, hao ini kan tulisan terdiri dari tulisan ni sama tulisan zi kan. Ni kan wanita. Nah, kalau zi ini kan anak. Nah, gandeng jadi satu jadi tulisan hao. Itu loh. Nah, pusonya nanti apa? Pusonya dan ni zi tang ini. Betul, Tirsa. Ya, betul. Bukan pasangan, dia itu gabungan, bukan pasangan ya. Kalau pasangan kan ada pasang-pasangkan. Nah, Michelle Mulyono juga jawab mungkin, betul. Bukan pasangan, gabungan daripada tulisan. Makanya harus ngomong bagian daripada tulisan kalau sudah dipecahkan. Kalau nggak dipecahkan, kita gabungkan. Bukan dipasangkan ya. Itu. Nah, kalau pasangkan sepertinya udah pasti ya dipasangkan. Nggak apa. Nah, tulisan-tulisan gini loh yang membantu apa teman kamu jadi ngerti itu ya. Tirsa Siesie, Michelle Mulyono juga Siesie. Yang mungkin, ya mungkin emangnya betul. Ya, Puco nggak salah emangnya.
Jadi semakin banyak ya siswa yang nanya, ada temannya yang ikut menjawab, nanti langsung lihat gitu. Kamu ngertinya sampai di mana? Itu penting sekali untuk belajar bahasa Mandarin ya. Mumpung kamu masih awal gitu. Sering-sering begitu. Semakin sering kamu begitu, ya kan, seperti ini kan puso, kamu nggak ngerti banget, karena juga belum jelas ya kemarin waktu menerangkan, karena emang puso ini bagian daripada tulisan itu banyak banget gitu. Nanti ini disebut bagian tulisan dari apa? Seperti mu tadi kan mengandung kayu, ngomong gitu. Ada kayunya. Nanti yang tan dan bang tadi ngomong mengandung ini ada kaitan dengan orang. Mana yang tan dan bang ya? Kemarin sebelum menerangkan kalau puso-puso itu ya. Ini musuh bang udah ya, di oke ada enggak? 之前看一下第二颗ini 草字头 草ini kemarin udah terangkan belum? Coba siapa masih ingat? Udah terangkan belum? Kalau udah terangkan kamu ngomong udah itu 草字头 udah terangkan udah. Oh misalnya ngomong udah. Jadi udah lah terangkan ya. Jadi kalau atasnya ada ini, dia ini pasti golongan apa? Golongan tanaman. Tanaman apa? Tanaman perdu maksudnya. Tanaman yang tumbuhnya pendek-pendek itu nggak sampai tinggi banget. Nah itu. Jadi rumput yang nggak bisa tumbuh sampai tinggi kan. Nah ini makanya disebut cao zhi. Nanti langsung kasih deh semuanya ini ya. Puso-puso ini langsung nanti kasih. Nah ini namanya cao zhi. Kenapa kok menggunakan cao, kok nggak menggunakan yang lain gitu. Langsung kemarin juga udah gunakan menerangkan rumput ini. Rumput ini adalah tanaman yang sangat bisa tumbuh dimanapun dia kalau ada tanah. Kalau ada tanah, itu ada air, dia pasti tumbuh rumput. Tidak perlu orang yang menanamnya. Makanya cao ini ada di mana-mana. Di mana ada kehidupan, ada air, ada tanah, dia pasti ada kehidupan daripada tumbuhan itu. Nah ini makanya cao zhi yang dipakai. Dia nggak menggunakan yang lain-lain. Nah setelah kita menggunakan cao zhi ini, kita jadi tahu tanaman yang tumbuhnya perdu nggak bisa tinggi, ini kita pakai cao zhi semua. Ya sekarangเราterangkan dulu bing sama lan,เราnggak terangkan dulu ya.เราterangkan hua aja dulu bunga. Ini. Tanaman bunga biasanya nggak bisa tinggi juga kan. Makanya dia pakai cao zhi. Kalau bunga kan perlu bibit. Ya, bunga ini yang terjadi penyerbukan nanti ya. Nanti di buku ada loh ya pelajaran penyerbukan apa di bacaannya ada di sini. Dari bunga benang sari sama serbuk sari nanti. Ada. Nah, makanya dia pakai cao zhi di sini. Jadi kamu kalau lihat begini, oh ini termasuk golongan tanaman perdu. Nah, kamu udah tahu ini pasti tanaman gitu loh. Biarpun nggak tanaman perdu. Gitu ya, cao zhi. Oke, kalau lihat lagi masih ada enggak? Makanya kalau kamu kurang jelas, makanya lu kan selalu nanya, Yuwen Tima gitu. Nah, ada pertanyaan enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang lo ngajar itu kan udah lo ajarkan kamu masih belum mengerti. Seperti ini kan tan dan bang lo sudah pernah ceritakan juga kan itu termasuk puso juga ya. Intan dan bang ini aslinya itu dari tulisan apa kamu tahu? Ini dari tulisan ren tadi ini. Ren orang ini. Nah, ren orang ini. Kalau dia jadi puso, diingat-ingat ya. Puso itu kalau dia aslinya seperti ren ya, dia bisa berubah bentuknya. Betul. Nah, jadi apa? Bie su. Nah, aslinya dari ren, tulisan ren ini, kalau jadi dari puso, kita nyebutnya adalah tan ren bang. Kita nyebutnya dia tan ren bang. Tan itu ada tunggal. Ren itu yaitu terus huruf ren itu. Bang itu sisi. Nah, dari sisi dia makanya letaknya di sebelah sisi kan, itu sisi kiri kebanyakan yang paling banyak puso itu. Ya. Maka disebut nanti ada kata-kata pin bang puso. Ya, dengar semua ya.
Pianpang puso. Pianpang itu tidak di atas, bukan di atas, juga bukan di kanan, bukan di kiri, juga bukan di bawah. Gitu. Jadi letaknya dia itu bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di bawah. Itu namanya pianpang. Puso Anda kini pada tulisan. Makanya puso ini ada yang di atas. Tadi kita sudah ketemu ya, itu di atas. Tulisan mu sama tan dan pang di sisi samping kan itu. Nah, lantas yang tadi mu cuti di bawah kan. Nanti ada juga yang di sebelah kanan. Tayu pian juga ada. Ya, jelas semuanya di sini. Ini disebut tan dan pang. Tan itu ada tunggal. Ren ya ini tulisan ren ini atau orang. Pang itu sisi. Makanya kalau ada tulisannya ada tan dan pangnya ini pasti ada hubungannya dengan orang. Dia itu pasti berhubungan dengan orang. Seperti ini tulisan ni ya. Kamu kan, ini kan orang. Ha ini juga kan orang juga. Men ini juga artinya kan jamak atau plural kan nih. Umumnya dipakai untuk orang juga ini. Pluralnya untuk orang. Biasanya apa? Lao shi men, tong xie men, yi sheng men, itu semua kan orang. Ya. Ya ada sih sebagian nanti yang pakai untuk yang lain, ya. Untuk biasanya untuk benda juga bisa, tapi kalau untuk benda kita langsung tahu, hanya kan beda kan, amennya ini. Sudah mengerti sekarang mengenai ini, puso, kalau jadi puso itu dia pasti bisa berubah tulisannya. Seperti tadi mu, ya, mu cutang nanti ya, di bagian bawah nanti tadi waktu tanyain. Ketemu banyak puso nanti ya di bawah, udah ngerti ya ini sekarang ya. Pas. Bentar ya. Suka ini menerangkan semua puso. Nah. Bunga bisa tumbuh di rumput sama bibit. Tuh, ya. Bunga bisa tumbuh di rumput karena dia sama bibit. Boleh kamu menggunakan kata-kata juga boleh itu. Diing ya. Nah. Tuh, dia jawabnya apa? Pertanyaan Michelle Mulyono. Ya. Ini kenapa sih sering gini sekarang komputernya atau internetnya? Bentar ya, internetnya atau komputernya ini kok gini? Kayaknya internetnya ya. Iya, nggak kelihatan putih emangnya. Bentar loh, masih betulin nih. Nah, ini udah. Yo, saya nanti all ya. Oke, mau sih, kamu udah ditutup ya soalnya ya, mampantang. Nah, ini nanti all ya sekarang ya. Oh, dia menempatkan emangnya ini semuanya ya. Menempatkan pelajaran pertama ini tadi Muzipang ya. Pelajaran kedua Saosuto ya. Pisan ke adalah Tan dan Pang. Nah, oke. Ya udah, langsung manggil Michelle Mulyono. Yo, Michelle Pancang, jimpa malo, sukai Michelle Mulyono sesengi. Ada Michelle Sulistyo juga ada ya. 你好，老师。打开呀，晚上好，你好。好，第二你读一读什么字？
Yang E itu Yang A. lan. Lan, 什么意思蓝？ biru. 对， Terus chow. 什么意思？Kamu terangkan sekali artinya. Oh, artinya biru. Yang itu chow, rumput. Kalau Ya. yang satu itu apa ya langsung yang C? Saya lupa. Dan biru. Biru, langit yang biru biasanya. Oh, bukan Ya. yang. Oh, kelompok katanya ya. Soalnya Enggak, kamu baca dulu. Semuanya baru kelompok katanya. Kamu satu persatu tulisan ini harus tahu artinya. Nah, bisa lan, baca dan biru. artinya. Chow, rumput. Yang C Hmm. itu bisa lupa langsung. Yang C ini ya. Mm-mm. Kemarin udah belajar kamu cang, ya kan? Pakai cangnya ini. Oh, chang. Sering. Sering. C. Itu Apel ini. oh, P. Ping. Pink. Ya. Pingguo de ping. Ya. Jadi kalau sekarang ada tulisan satu-satu gini, ya, kamu bacanya lan, gitu kan? Ya, sahabat kelas mohon tunggu sebentar ya. Mungkin harusnya koneksinya.
Ya, 老师。 Ya, jadi terputus ya. Punya losu tapi yang terputus. Yang lain enggak ya. Yang apa? Yuk kita lanjut. Ya, Michel Mulyono tadi ya. Yuk dibaca Michel. Otomatis chatnya hilang semua ya. Punya losu terputus tadi. Tapi Michel aku losu Clarisale ya. Yuk, Michel. Yang nomor 2 lan Di out. biru. Chao rumput. Chang itu sangat. Bukan, kalau Jang kamu tadi sering. jawabnya udah betul, sering. Kalau Jang baru sangat. Kalau Jang satu itu artinya sering. Ping itu apel. Ya, kalau Bing itu urusan apel. Ya, Michel Mulyono jangan tutup dulu ya suaranya. Lalu terangkan kamu ya. Di sini usulnya yang sama, yang nggak sama yang mana tulisan apa? Yang Chang soalnya yang lainnya pakai yang Chao, Chang Ya. itu nggak pakai. Yang lainnya pakai Cao Zito ya, yang ini nggak pakai. Jadi ini yang nggak sama tulisan Cao. Oke, semua ngerti sekarang di sini. Jadi yang nggak sama ada tulisan Chang. Nah, kalau cara melihatnya gitu itu. Nah, lan ini akan pakai Cao Zito, Cao pakai Cao Zito, Ping juga pakai Cao Zito. Jadi lo sudah terangkan ya, kenapa pakai Cao Zito? Karena Cao ini hidup di mana-mana. Makanya kita biasanya kalau bahasa Mandarin itu pasti mengambil intinya yang utama itu apa baru dipakai, itu nggak sembarangan. Pasti dia mempunyai makna, punya arti pasti itu. Makanya diambil Cao Zito. Tadi lo sudah menerangkan ya, Cao, Cao, Cao Hua juga boleh, atau Li Cao juga boleh. Apanya ini? Juciinya, kelompok katanya. Nah, kalau Chang, ini kamu bisa menggunakan kata fei chang. Kemarin udah belajar kan fei chang artinya sangat. Juciinya itu berarti. Biarpun kalau dipisahkan antara tulisan fei sama chang itu beda-beda artinya. Nggak ada sama sekali artinya sangatnya. Chang artinya sering, tadi udah dibaca oleh Michelle. Betul. Ya. Nah, yang ini de ping, pingguo. Ya kan? Ada duci, pingguo. Tulisan Bing sendiri adanya apel emang ya, lo kuo bukan, kalau keluarnya buah, gitu loh. Ya, ini yang nggak ngerti nggak apa-apa, lo jelaskan untuk yang kelas dewasa, yang nggak ngerti ya, yang udah SMP atau SMA di sini, yang mengikuti. Mereka lebih dewasa, cara berpikirnya lebih matang, gitu. Kalau yang masih kelas 1-2 biasanya Wusu itu agak bingung, gitu ya. Apalagi Duzi, loh, terangkan sekarang ini Duzi, ya kelompok kata. Sekalian soalnya lo menerangkan. Halo, ke Michelle Dwi Tutisan. Ni, Tuh, kamu, tuh, Han, sangat. tuh, Sa, dia, tuh. men, Nggak bisa terjemahkan, ya apa, ya kan? Untuk plural atau jamak, itu ngomong masih boleh ya, plural atau jamak. 好，部首不一样的部首哪一个字？ yang Han, karena Han. yang lainnya pakai yang sa atau ren, tapi yang Han nggak pakai. Ah, tuh, jelas nggak semuanya dengar? Dengar nggak suaranya Clarisale tadi? Sorry kok Clarisale. Michel Mulyono. Dengar ya. Kalau nggak dengar, kamu ngomong nggak dengar, supaya diulang lagi. Enggak, katanya. Yuk, diulang lagi. Nah, Itu yang B, Han, soalnya yang lainnya pakai sa atau ren. Yang B-nya itu pakai ren, tapi di atasnya ada satu pie lagi, Laushe.
Nah, tuh. Jelas? Kalau nggak jelas harus terangkan lagi ya. Nah, misalnya dia udah jelaskan jelas banget, bagus ya. Kalau yang lain kan cuma ren aja, tan dan ta, maka tan itu tunggal. Ya, cuma pie sama su aja dia. Cuman gini semua tulisan ni, ha, sama men. Kalau yang ini double, makanya nanti ini disebut shuang dan pang. Shuang itu double ya, nanti kata shuang. Bentar lagi kamu ketemu kata shuang. Shuang dan pang, double artinya. Nah, ini kan yang shuang rentang, tulisan hen ini. Oke, udah ngerti ya? Nah, ini double. Sekarang Laosu tanya sama Michelle, kamu bisa nggak ini tujuinya, kelompok katanya? Kalau ni biasanya dipakainya sama men atau yang lain Laosha, biasanya dipakai sama itu. Kalau nggak men, kadang bisa dipakai diikutin sama kata kerja. Ya, ya. Ni dia ngomong katanya ni men, betul. Ya, tujuinya ni men boleh atau ni hao artinya hello kan juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Atau ni papa, papa kamu, gitu kan juga boleh. Itu ada tujui, kelompok kata. Ya, ya betul, Michelle dijawabnya. Siapa yang ditujuinya? Itu han biasanya diikuti dengan kata sifat Laosha. Ya udah jawab yang betul. Diikutin kata sifat. Jadi kalau kamu ada kata sifat apapun boleh pakai. Coba kasih contoh kata sifat apa? Hen tak, hen xiao. Hen xiao. Tuh Lena jawab hen漂亮，对。好，谢谢 Lena。好，下一个它的主词义是什么？很好，就是。 Oh, kalau sa sama kayak nih Laosha. Bisa pakai men, bisa pakai diikutin kata benda, bisa juga pakai, kadang bisa pakai tak, bisa pakai kata kerja. Ya, biasa kata benda. Ya, kata papa, ya kan kata supau gitu, boleh. Ya, atau tamen. Tadi udah jawab, tamen. Nanti semua ya. Sekarang men tadi juga tinggal katai. Sudah ngomong kan, laoshi men, zongxie men, yisheng men, boleh. Ya, men ini biasanya taruh di belakangnya kata, nggak bisa men laoshi, nggak bisa. Ya, itu. 好，yang 第四读一读。 Ta. 第三声。 Ta. 对。什么意思？ Terus ta itu kalau nggak salah yang buat bola Laosha. Ya, kata ta satu. Siapa yang tahu ya jawab. Kata ta satu ini artinya apa? Di Liu Yanpan tulis semuanya. Memukul areta. Jawab. Betul ya. Ta itu artinya memukul. Kata kerja ya ini, maka awalan me. Oh, how Laosha. Ya, perhatikan ya. Kalau kamu memperjemahkan kata-kata ini artinya apa, kalau dia mempunyai awalan me, ter, di, atau ber, itu berarti kata kerja. Nah, kalau kata-kata itu kamu ingin tahu arti kata apa, kamu tambahkan. Nah, perjurusan ta, xiaoliang, bukan kamu nggak tahu itu kata apa. Oh, ternyata kamu tambahkan bisa nyambung. Nah kan, dan xiaoliang, sangat cantik. Gitu. Jadi itu kata sifat, itu caranya. Kalau kata benda luas banget ya, makanya belajar paling gampang itu kata sifat. Ya nggak apa-apa. Rame tempatnya Michelle. Rame apa sih?
Ini ke meme ya. Misal suami. Oh, Jaiko yang B. Ya. Itu mau. T. Itu Apa itu mau. Ah, Kucing. kucing. Thôi. T. Ko. Hmm, Ko anjing. anjing. Sama D. yang D itu misal lupa Lausya. Oh, lupa. Ini monyet. Ho. T. Ho. Oh, udah jawab Lena juga ya. Ho. Ya, puyen atau pusu? Yang ta. Apa sih ta? Soalnya itu yang lain itu hewan berbulu semua. Radikalnya terus yang ta itu bukan. Ya, ini adalah binatang peliharaan berbulu. Kamu udah dengar nggak tadi suaranya? Michelle, jawabnya dia betul ya. Nah, ini adalah kalau ada tulisan begini ini adalah golongan binatang yang berbulu atau binatang peliharaan. Ya, biasanya binatang berbulu banyaknya ya, bukan peliharaan. Peliharaan juga ada sebagian seperti ini. Mau, ko, ho ini biasanya dipelihara orang ya. Itu shizhe juga ya. Shizhe itu adalah lion. Itu juga dipelihara untuk apa? Untuk itu masih tuan. Apa untuk sirkus ya gitu. Oke, Adi udah tahu ya, udah terangkan loh sama ini. Dia mendengarkan pelajaran maka dia tahu. Ini kalau bahasa Mandarinnya disebut fan qian pang ya. Fan qian pang. Dipelajari loh ya, pusu-pusu itu penting loh ya. Untuk biarpun kamu nggak bisa fan qian pang nggak apa-apa. Seperti misal gini udah tahu oh ini golongan adalah binatang berbulu semuanya, itu sudah cukup. Ya, kalau kamu bisa pakai Mandarinnya sekalian lebih bagus. Jadi fan qian pang, jadi tanden pang. Kamu kalau ini ngomong ada hubungan dengan orang, sudah cukup juga nggak apa-apa. Ini juga ya ada hubungan dengan rumput juga nggak apa-apa. Ini ada hubungan dengan pohon juga nggak apa-apa. Ya, lalu terangkan sebentar ya di sini yang berhubungan dengan pohon dari lalu ketinggalan. Pusu kan selalu berubah. Ya, seperti ini juga tulisan mu kan di pohon. Nulisnya adalah heng su. Pie di sini harus bien. Nggak boleh nah. Ya, karena di sampingnya sini masih ada tulisan lagi kan tulisan su. Karena dia apa? Ini termasuk pusunya apa? Mu zi pang. Kecuali kalau yang mu zi di bawah. Kalau di bawah lengkap dia sama anaknya. Ya kamu lihat tulisan li. Tulisan oh cuma lihat aja di sini ya. Kuo tadi juga ya kan. Tuh. Hal saya udah ngerti semua ini ya, udah terangkan ya. Ada yang mau nanya nggak? Yang mengenai ini kok tidak tulis. Nah, lo sudah ngomong kalau jadi puso itu kebanyakan nulisnya itu berubah. Tapi dia pasti mengandung juga. Ya. Nanti kalau ada puso pasti cerita lagi ya yang belum mengerti. Hao tiu. Yang E itu Wan bertanya. Disusung ya ini ya. Wan bertanya. Disusung. Wan. Wen. Wan. Bukan wan tapi wen. Wan. Hao di. Teh. Makan. Teh. Si. Minum. Teh. Meng. Jaike. Kadang-kadang bisa jadi nama langsung. Yang D. Misal lupa artinya, tapi itu kadang-kadang bisa jadi nama langsung. Ini teman ya artinya ya, atau kawan. Apa? Bacanya ada peng. 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 Dioseng ya. Peng. Oke. Peng. Ada anginnya ya, peng ya. Peng. Pengyu biasanya ya. Ini
Pengyu. Yu-nya nada ringan ya. Pengyu. Pengyu ada teman. Kalian lihat pusonya yang nggak sama mana? Yang nggak sama itu Pang Lao She, karena yang lainnya itu pakai ko semua. Tapi yang Iya, D-nya itu pakai ye. Lao She. Nah, ini pakai yue. Ye zi pang dia ini ya. Nah, bisa jawab kan misal. Udah pinter dia ngomong. Yang ini pakai yue loh, betul emangnya. Nanti ini termasuk yue zi pang. Nah, kalau ini pakai ko zi pang semua pakai ko kan, itu ko. Lao She itu kalau yang wen itu kan ko-nya ada di tengah. Kalau namanya Mandarinnya apa Lao She yang di tengah? Ko-nya di tengah. Ini sebenarnya nggak termasuk ya ini ya. Nah, yang wen ini ya. Karena dia di tengah, ya tetap kita ngomong adalah ko zi pang. Kebanyakan kalau ko ini di samping semua, di tengah ini nggak termasuk sebenarnya. Ini nanti tulisan ini bukan termasuk ko zi pang ya, men zi kuang nanti ini. Yang di depannya yang kita hitung, bukan yang dalamnya ini. Ya, pertanyaan Michelle bagus sekali ya. Makanya semua murid itu harus seperti Michelle gini. Lalu terangkan apa, dia langsung dihafalkan. Seperti tadi Fan Chen Pang, dia jawab itu langsung dia hebat. Ya, karena banyak loh menerangkan Fan Chen Pang, binatang berbulu itu banyak yang lupa siswa. Nah, sekarang pertanyaannya bagus sekali loh ngomong sama Michelle, karena dia nanyakan, ko-nya kalau di tengah bacanya apa loh? Dia teliti banget. Ya, sebenarnya ko-nya di tengah ini nggak termasuk ko zi pang emangnya. Nggak ada. Kita ngambil yang di depan nanti men zi kuang. Nah, makanya dia bertanya langsung. Kalau yang di tengah apa loh namanya? Nggak ada, Michelle. Ya, itu loh. Lalu paling senang sama murid yang bisa bertanya begitu itu. Pasti anak ini pasti dia teliti dan pandai. Makanya setiap kali pelajaran pasti lo menanyakan. Fungsi menjuwen di mah itu ada pertanyaan ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Ya, emang kalau dalam satu kelas kalau suruh tinggal kamu di Liu Yanpan. Nah, kan di chat room. Kalau enggak ya seperti ini, waktu pelajaran lo suruh nanyain. Ya, hari ini lo hanya ngajarin puso ya. Di sini ini puso. Puso penting banget. Jadi lo minta semua siswa harus mendengarkan pelajaran Laosu, jangan hanya lihat aja, ya. Jadi nggak masuk. Nah kalau di sini lo bisa menilai ya, Michelle Mulyono ini dia benar-benar mendengarkan pelajaran Laosu. Ada apapun ditanyakan, ya. Seperti Tirsa juga sering nanya di chatroom. Sering nanya di chatroom, kadang-kadang lo nggak bisa jawab. Teman-teman yang lain bisa jawab juga nggak apa-apa. Jadi kamu jelas. Kadang lo juga lihat, lo tengok. Ya, kan? Ya. Hari ini kayak kamu dapat ini ya PDF dari Pancang ya. Mungkin Xing Jishi lo baru terangkan lagi. Yang di Liu Ke, di Uga pada Liu Ke itu. Nah, ya. Bentar lo lihat pelajaran keberapa. Minggu depan lo yang terangkan yang itu. Bukan minggu depan sih. Nanti Xing Jishi ya, Xing Jishi我们有课kan itu. Nanti di Liu Ke berarti ya, pelajaran ke-6 ya. Pelajaran ke-6 nanti ini. Nanti sebelum lo menerangkan juga ini. Chinese menebak teka-teki ini. Ya. Menegak teka-teki ini kan belum lo selesaikan, belum terangkan. Ini permainan memang Iwan permainan, tapi kamu harus tahu nanti apa jawabannya ini. Oke. Bentar lo lihat ada yang tanya apa di sini. Ke minum betul ya. Tadi minum apa ya ke? Tirsa yang sering tanya emang Tirsa ya. Yang lain gimana? Kok nggak ada yang komentar nih? Ada yang nanya Tirsa apa? Oh, Li Ying. Oke. Hao, Michelle Mulyono, 谢谢. 谢谢老师。晚上好。晚上好。
Tadi masih ada pertanyaan apa lagi? Oh, hanya ngomong CC aja. Apa ini ada naik nada berapa? Apa ini? Apa yang naik nada berapa? Oh, he nada pertama ya. Tiseng. He, ci, itu sama tiseng semua yang kita makan, minum semua nada pertama. Jadi suaranya dia kencang dan datar. Ya, gitu. He, ci, sama tiseng. Ya, harus minta semuanya aktif itu ya. Jadi kalau nggak ngerti nanya di chat room. Pasti teman kamu bisa jawab kalau itu nggak keburu jawab. Kamu jangan lupa ya, minggu depan kita langsung pelajaran ke-6 loh ya. Jadi kamu bisa buka PDF-nya, kamu pelajarin dulu kosakatanya itu. Nanti baru lah terangkan lagi. Oke? Mengerti semuanya? Ayo jawab di papan. Ngerti nggak lo cerita apa ini hari ini? Masih minta lihat jawaban kalian. Ngerti ya? Entah Clarissa Lee, Michel Mulyono, Mingpai, Lena. Ya, yang lain mana? Kok nggak ada? Hanya yang murid ini terus yang ngomong. Ya, iya Hilary. Ini Siva ini pinter ya, Sumi ya. Aina, Aina udah lama nggak muncul. Pauline, ya. Bisa, Hermin, Tiing, ya yang muncul-muncul ini yang mendengarkan Losu ya, yang lainnya mana? Kok nggak ada? Kan masih banyak ini yang lainnya. Ya? 好，我们的韩语课到此结束了。男生 murid lelaki betul。好，谢谢老师，老师再见。好，班长，谢谢晚安，好，谢谢老师，老师再见。老师再见。谢谢老师再见。